Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Utami beserta dua rekan saya, Inka Audia Miranti dan Hikmal Rizky Rahman Fauzi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait rancangan dan pengembangan Snake Game yang telah kami buat. Nah, pada Snake Game kali ini kami menggunakan metode GDLC sebagai media pembelajaran grafika komputer. Next. Nah, latar belakang dari pembuatan Snake Game ini diantaranya mahasiswa tuh sering mengalami kesulitan dalam mengalami beberapa konsep teknis seperti koordinat objek, translasi, collision detection, animasi, rendering objek, 2D, dan logika game. Selain itu, permasalahan pembelajaran saat ini adalah grafika komputer yang cenderung teoritis, kurang interaktif, serta minim implementasi nyata. Sebagai solusi, proyek ini mengusulkan pembangunan Snake Game sebagai media pembelajaran berbasis proyek agar mahasiswa dapat memahami konsep grafika komputer melalui implementasi langsung dan tidak hanya teori. Next. Nah, rumusan masalah dari kasus yang kami ambil yaitu terdapat 4 pernyataan utama yang akan dijawab melalui project-based learning ini. Pernyataan-pernyataan tersebut berfokus pada pertama, bagaimana mengembangkan Snake Game berbasis web menggunakan metode GDLC. Kedua, bagaimana menerapkan konsep grafika komputer pada Snake Game. Ketiga, bagaimana menerapkan fitur gameplay seperti level dan artificial intelligence atau AI. Dan yang keempat, bagaimana melakukan pengujian terhadap game yang dikembangkan. Selanjutnya, ada tujuan proyek. Nah, tujuan proyek kali ini terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diantaranya mengembangkan Snake Game sebagai media pembelajaran grafika komputer. Lalu, tujuan khusus merupakan penerapan konsep grafika komputer 2D, penerapan gameplay dan collision detection, penerapan AI sederhana, pembuatan level otomatis, serta pelaksanaan pengujian game. Selanjutnya, manfaat proyek kami kali ini. Kami bagi menjadi 2, yaitu bagi mahasiswa dan dari sisi akademik. Untuk mahasiswa sendiri, proyek ini bermanfaat untuk membantu mereka memahami grafika komputer dan logika game secara praktik, memahami AI dasar, serta meningkatkan kreativitas pemrograman. Dan dari sisi akademik, proyek ini bermanfaat untuk menyediakan media pembelajaran interaktif, menjadi wujud nyata implementasi project-based learning, dan memberikan contoh konkret dari implementasi game edukasi. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian dalam, yaitu konsep dasar Snake Game. Konsep dasar Snake Game merupakan permainan 2D berbasis arcade, di mana pemain mengendalikan seekor ular untuk memakan makanan yang muncul pada area permainan. Setiap makanan yang dimakan akan menambah panjang tubuh ular serta meningkatkan skor pemain. Permainan akan berakhir apabila ular menabrak tubuhnya sendiri ataupun batas tertentu pada level tertentu. Nah, Snake Game ini memiliki beberapa fitur dasar. Yang pertama ada Snake Game Movement atau pergerakan ular. Yang kedua, sistem memakan makanan diantaranya food atau apel. Dan yang ketiga, sistem score. Yang keempat, collision detection. Yang kelima, sistem game over. Yang keenam, sistem level otomatis. Yang ketujuh, dynamic speed berdasarkan level. Dan yang kedelapan, ada next level button. Yang kesembilan, keyboard control. Dan yang terakhir, web-based game menggunakan HTML Canvas dan JavaScript. Nah, konsep dasar grafika yang digunakan pada game ini diantaranya yang pertama titik koordinat digunakan untuk menentukan posisi ular atau snake. Yang kedua, objek 2D diimplementasikan pada entitas snake dan makanan. Yang ketiga, konsep transisi diterapkan untuk pergerakan snake. Yang keempat, pewarnaan digunakan untuk menentukan warna objek. Yang kelima, collision digunakan untuk mendeteksi tabrakan di dalam game. Yang keenam, rendering visual dilakukan di atas kanvas.
Serta yang terakhir, animasi permainan dijalankan menggunakan mekanisme game loop. Untuk teknologi yang digunakan, di antaranya memiliki teknologi pendukung yang digunakan dalam pengembangan game ini mencakup beberapa bahasa pemrograman dan tools. Yang kami gunakan ada JavaScript sebagai penggerak logika game, HTML5 Canvas berfungsi untuk merender grafika, Node.js bertindak sebagai server lokal, serta Visual Studio Code sebagai editor kodenya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode pengembangan menggunakan GDLC atau Game Development Life Cycle, di mana siklus ini mencapai 5 fase utama yang berurutan. Di antaranya ada initiation, yang kedua ada pre-production, yang ketiga adalah production, yang keempat adalah testing, dan yang terakhir adalah release. Next. Nah, yang pertama adalah tahap initiation. Tahap initiation sendiri merupakan tahap yang merinci aktivitas paling awal, di mana itu sendiri meliputi identifikasi masalah, penentuan jenis game, dan penentuan tujuan pembelajaran. Di mana hasil akhir dari tahap inisiasi ini adalah ditetapkannya Snack Game sebagai proyek pilihan karena dinilai sederhana, mudah dikembangkan, dan sangat cocok untuk mengimplementasikan dasar-dasar grafika komputer. Next. Yang kedua adalah tahap pre-production, di mana merupakan tahap perancangan awal sebelum proses implementasi program dilakukan. Nah, pada tahap ini kami melakukan penyusunan konsep gameplay, rancangan desain antarmuka atau UI, storyboard permainan, serta flowchart alur game sebagai dasar pengembangan sistem. Nah, selain itu, tahap ini juga mencakup persiapan teknis seperti menentukan kontrol permainan, sistem level, aturan permainan, serta mekanisme yang akan diterapkan pada game Snake kami. Nah, hasil dari tahap pre-production ini akan menjadi acuan utama dalam progres pengembangan game pada tahap production nantinya. Untuk itu, next. Dalam tahap production, itu merupakan tahap implementasi rancangan game ke dalam bentuk program yang dapat dijalankan, di mana pada tahap ini juga akan dilakukan beberapa pengembangan sehingga fitur menjadi lebih keren dan bervariasi. Nah, di sini kami sertakan beberapa pengembangan yang telah kami tambahkan, di mana ada mode double player, kemudian ada mode VSAI, kemudian ada sistem level dinamis, dynamic speed, smooth movement, kemudian ditambahkan sistem audio, kemudian ada fitur pause, dan juga peningkatan user interface. Untuk kelengkapannya sudah kami lampirkan. Next. Kemudian ada implementasi AI. Tahap implementasi AI membahas rencana pengembangan kecerdasan buatan sederhana menggunakan metode role-based AI. Di sini AI dirancang untuk membaca posisi snack dan food, kemudian menentukan arah gerakan secara otomatis menuju target makanan, dan implementasi AI ini dirancang untuk meliputi fitur auto move, greedy movement, dan AI toggle sebagai pengaturan untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan mode AI pada permainan. Nah, pada tahap pengembangan lanjutan, AI direncanakan dapat digunakan sebagai lawan bermain yang bergerak secara otomatis sehingga memberikan pengalaman permainan yang lebih interaktif dan menantang. Next. Kemudian ada sistem level, di mana rancangan peningkatan tingkat kesulitan permainan berdasarkan skor pemain ini kami bagi menjadi 3 level, yaitu easy, medium, dan hard, dengan peningkatan kecepatan permainan secara bertahap, di mana setiap level memiliki batas skor dan speed yang berbeda sehingga permainan menjadi lebih menantang seiring bertambahnya level. Kemudian yang ada tahap testing, di mana ini merupakan proses pengujian untuk memastikan seluruh fitur game berjalan sesuai rancangan. Di sini ada 3 buah metode untuk testing. Yang pertama adalah black box testing untuk menguji fungsi game, yang kedua adalah visual testing untuk mengevaluasi tampilan grafika dan animasi, serta yang ketiga adalah functional testing untuk menguji logika gameplay seperti collision, detection, score system, movement, dan level system. Nah, tahap ini bertujuan memastikan game dapat berjalan stabil, interaktif, dan sesuai kebutuhan pengguna. Untuk itu, tahap testing akan dilakukan oleh rekan saya. Silakan. Oke, untuk tahap testing akan saya lakukan
dan demo aplikasinya. Sebentar saya akan share screen. Untuk tampilan awal game itu ada di sini, yaitu ada menu pilih mode bermain dan juga ada level game secara otomatis yang dimulai dari easy, medium, sama hard. Dan untuk mode bermain itu ada di single player, double player, sampai versus komputer. Dan di sini ada juga tentang itu yang memberitahu kita informasi mengenai game ini. Untuk demo testingnya saya akan langsung ke versus komputer saja. Single player itu. Nah, di sini juga ada aturan untuk bermainnya dan juga cara bermainnya. Oke, gaskan. Di sini permainan dilakukan menggunakan tombol arrow up, down, right, dan left. Dan ini jika game over akan muncul pesan game over. Kita ke menu utama, double player. Kalau double player itu player 1 itu menggunakan tombol arrow dan player 2 itu menggunakan keyboard WASD, yang dimana itu W untuk gerak ke atas, A gerak ke kiri, S gerak ke bawah, dan D gerak ke kanan. Dan untuk menjeda gamenya itu ada di tombol pause yang bisa ditekan di tombol P, keyboard P. Oke. Dan ini untuk versus komputer, dia digerakkan menggunakan keyboard arrow, dan aturan di sini lawan AI itu pintar dan otomatis untuk mencari makanan dan mengumpulkan skor lebih banyak daripada AI itu agar dia kena mental. Dan level game di sini itu menunjukkan 3 level juga, easy, medium, dan juga hard. Oke, kita coba. Bentar. Oke, di sini saya berwarna ungu dan untuk AI-nya itu berwarna merah. Nah, jika player kalah, player di sini akan tampil skor akhirnya, tentu saja skor 2 dan AI skornya 9. AI menang dan kita kalah. Dan hasil dari pengujian yang dilakukan ini, itu counter player 1 dan player 2 berjalan dengan baik, dan collision tubuh ular dan dinding berfungsi sesuai aturan permainan, dan juga AI dapat bergerak otomatis menuju target dan menghindari rintangan yang ada di dalam game. Dan sistem level berubah otomatis berdasarkan skor, dan kecepatan permainan itu meningkat sesuai level. Smooth movement menghasilkan animasi yang lebih halus dan background musik
dan sound effect berjalan dengan baik juga. Fitur pause berfungsi dengan normal, dan game over itu menampilkan hasil permainan dengan benar. Dan kendala ataupun solusi yang dari pengembangan ini, itu kendala yang ditemukan kami kesulitan dalam mensinkronisasi pergerakan pada mode double player dan pengembangan algoritma AI agar dapat mengejar makanan dan menghindari tabrakan dan mengatur kecepatan atau dynamic speed agar tetap stabil di setiap level. Aturan implementasi smooth movement tanpa mengganggu logika permainan. Dan optimasi logika permainan dan game loop menggunakan fixed time step dan penerapan validasi collision pada pemain, AI, dan dinding. Penggunaan algoritma Manhattan Distance untuk menentukan pergerakan AI dan penyesuaian parameter kecepatan berdasarkan level permainan. Pengujian atau testing berulang pada setiap fitur hingga seluruh fungsi berjalan dengan baik. Dan kesimpulan pada Snack Game ini itu berdasarkan proses pengembangan menggunakan metode game development life cycle. Proyek Snack Game berbasis web berhasil diimplementasikan dengan baik dan seluruh fitur utama dan pengembangan seperti mode multiplayer, versus AI, sistem level, dynamic speed, smooth movement, audio, dan peningkatan antarmuka telah berfungsi sesuai dengan rancangan sehingga menghasilkan permainan yang lebih interaktif, menantang, dan menarik. Akan dilanjutkan kembali oleh Sabrina. Baik, demikian hasil presentasi terkait rancangan dan pengembangan Snack Game kami. Semoga bisa dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian seluruh audiens. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.